perlu kita ingatkan soal penggunaan masker. Semuanya sudah otomatis. Nah, itu yang saya pikir perlu peran dan kehadiran teman-teman sekalian. Dengan itu kita lihat dari sisi yang lain bahwa seorang manusia tuh harus mendapatkan ruang penghormatannya, dan insya Allah itu akan jauh lebih efektif ketimbang misalnya Satpol PP yang hadir. Dulu waktu kali pertama saya naik di media sebagai seorang perangkat pemerintah, itu yang ngomongin sampai kampung-kampung, juga di kampung saya ngomong, wah masuk TV, wah masuk koran gitu. Nah kalau sekarang kadang-kadang kalau bisa nggak masuk TV, kalau bisa nggak masuk koran gitu, ngambilnya. Karena udah kebanyakan gitu, kalau masuk TV juga udah kegedean badannya, kalau dulu masih kecil gitu kan. Nah, ini maksud saya menjadi pemikiran bagaimana kita bisa memberikan ruang itu kepada ketua RT, ketua RW, sehingga apa? Sehingga mereka diakui. Proses demokrasi paling real di Republik ini apa? Pemilihan RT RW kan? Karena yang milih kan lingkungannya. Untuk dipakai masa bakti 3 tahun. Nah sekarang kita punya pahlawan-pahlawan, kapan lagi diberitakan? Kapan lagi dikenalkan dengan masyarakat? Kalau ini bisa kita jadikan sebuah rubrik yang kontinu, sebuah kolom yang reguler, insya Allah masyarakat Jakarta Utara juga semakin mencintai teman-teman semua. Dan saya pikir akan banyak khasanah baru, akan banyak warna-warna baru yang bisa kita angkat dari setiap warga yang ada di Jakarta Utara. 6 kecamatan, 31 kelurahan punya potensi yang sedemikian rupa, yang kalau kita angkat itu ceritanya nggak selesai-selesai. Tolong bantu kami, jajaran pemerintah juga masyarakat Jakarta Utara, khususnya di dalam hal kita meraih merdeka dari COVID-19, dengan ikhtiar bersama kita angkat, kita hormati, kita hargai apa yang sudah dikerjakan oleh para ketua RT dan RW tersebut. Contoh baik satu akan melahirkan contoh baik yang berikutnya. Dan kalau ini sudah diestafetkan, maka 74 kemarin disampaikan 74 RW zona merah, alhamdulillah tidak ada Jakarta Utara satupun. Ini justru saya ingin balik, misalnya kalau kita bicara bahwa yang merdeka dari COVID selama sekian bulan diraih oleh Jakarta Utara. Amin. Dan itu kalau bisa tercapai, saya yakin dan percaya semua ada peran dari rekan-rekan keluarga besar wartawan Jakarta Utara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tangan dulu. Jadi sekali lagi ucap terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi kebersamaan kita selama ini. Secara pribadi maupun kedinasan, saya memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan tugas kita, interaksi kita, komunikasi kita di tahun 2020 kemarin masih banyak yang salah dan kurang. Dan karenanya pada momentum yang baik ini, saya meminta masukan maupun saran dari teman-teman semua. Namun tadi disampaikan Pak Atum, kalau misalnya momentumnya menyampaikan satu-satu, saya pikir waktunya juga akan habis. Tapi kalau boleh saya tidak mau membatasi semua, untuk minimal memperkenalkan diri. Jadi semua saya minta untuk memperkenalkan diri, baru kemudian nanti siapa yang mau menyampaikan, tapi semuanya punya hak untuk menyampaikan. Ya, semuanya punya hak untuk menyampaikan. Masih ada yang belum tahu nomor handphone saya? Kemudian juga untuk pengurukan kali dan waduk tetap kita lakukan dengan alat-alat berat. Kemudian di tahun 2021 juga kita ada beberapa kegiatan-kegiatan strategis yang kita lakukan untuk pengendalian banjir khususnya di Jakarta Utara. Kolaborasi juga dengan Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta. Untuk kegiatan studi itu sendiri sifatnya itu pemeliharaan, jadi tupoksi di studi di tingkat wali kota kebanyakan hanya untuk pemeliharaan dan revitalisasi. Seperti yang kita tahu bahwa di Jakarta Utara daerah kontur tanahnya memang ada di beberapa
daerahnya itu di bawah permukaan air laut. Jadi sangat tergantung pada pompa. Makanya di program 2021 program revitalisasi pompa itu tetap berjalan. Jadi ada beberapa pompa yang kita revitalisasi dan kita tambah kapasitas pompanya. Kemudian untuk kegiatan pembangunan saringan sampah, Retaris Plan itu juga ada di beberapa lokasi, dan sifatnya karena anggaran juga 2021 belum begitu banyak, maka sifatnya kebanyakan pemeliharaan. Tapi di Dinas SDA itu ada beberapa proyek-proyek strategis di Jakarta Utara yang sangat menyentuh untuk pengendalian banjir. Contohnya di Muara Angke. Muara Angke nanti ada penambahan kapasitas pompa. Tadi, Pak. Jadi di Muara Angke, ini proyek dinas ya, akan ditambah pembangunan pompa baru sebesar totalnya 6 meter kubik per detik. Jadi kurang lebih luas layanannya bisa sampai 130 hektar. Kemudian di daerah Kelapa Gading, khususnya di Betik dan Arta Gading, itu juga akan kita bangun pembangunan pompa juga. Ada 2 lokasi, di Betik itu sebesar 7,5 meter kubik per detik, dan di Arta Gading sekitar 10 meter kubik per detik. Kita harapkan dengan adanya pembangunan pompa di Kelapa Gading, PR di genangan dan banjir di wilayah Kelapa Gading dapat teratasi. Itu yang kita harapkan. Kemudian untuk Teluk Bong juga kita tambah untuk pembangunan pompa baru, totalnya sebesar 3 meter kubik per detik. Lalu di Kamal, Kamal cukup besar, nanti di ujung Kamal, kali Kamal itu menjadi long storage, kapasitas pompanya totalnya hampir 30-an meter kubik per detik, jadi sama seperti nanti Sentiong. Oh iya, satu lagi Sentiong, pompa Sentiong juga akan dibangun sama kementerian, nanti di depannya pompa Ancol. Jadi beberapa proyek strategis besar dilakukan oleh Dinas SDA dan kementerian memang terfokus di Jakarta Utara. Kemudian Sedepan Kali Ancol yang di Lodan itu juga sudah berjalan, tapi ada beberapa titik lagi untuk jackingnya yang belum tembus. Mungkin beberapa bulan lagi bisa tembus. Nah, itu akan membantu aliran Kali Ancol yang nanti dialirkan ke Pasar Ikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan Sudin SDA Jakarta Utara dan kegiatan-kegiatan Dinas SDA yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih.